Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik. Semoga video kali ini ada sedikit manfaatnya buat teman-teman. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Oke, share lagi kegiatan aku hari ini. Dan untuk video kali ini aku mau berbagi tips tentang warung sembako ya teman-teman. Semoga sedikit membantu untuk khususnya pemula yang ingin memulai usaha warung sembako. Walaupun warung aku itu bukan tergolong warung yang besar, terus warung yang selalu laris gitu ya teman-teman, tapi aku pengen berbagi pengalaman ya. Semoga pengalaman aku ini bisa menjadi contoh atau menjadi referensi teman-teman yang pengen memulai usaha warung sembako. Nah, karena warung sembako itu banyak banget pesaingnya ya, entah itu kita buka di desa ataupun di pinggir jalan raya ataupun di perumahan, itu pasti banyak banget pesaing ya teman-teman. Nah, jadi hari ini aku mau sedikit berbagi tips untuk bagaimana cara kita itu bersaing berjualan sembako. Nah, kalau aku sendiri itu ya kita bisa lihat, misalkan warung tetangga itu bukanya jam 7 misalnya ya teman-teman. Nanti kita buka bisa lebih awal, misalkan habis subuh jam 5:15 ataupun jam setengah 6. Nah, terus jangan sering-sering tutup ya. Kita lihat buka tutupnya warung tetangga. Misalkan warung tetangga itu tutupnya jam 9 malam, bisa kita nanti tutupnya jam 10 atau jam 11 malam. Terus ini ya, jangan terlalu banyak libur. Terus diperhatikan untuk pesaing kita itu liburnya hari apa. Misalkan warung tetangga itu liburnya hari Minggu. Nah, kita jangan ikutan libur hari Minggu ya teman-teman. Kita bisa libur di hari yang lain, atau bisa nggak ada liburnya, nggak usah libur dulu kalau misalkan kita lagi pemula, lagi merintis ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu kelengkapan barang kita. Sebisa mungkin dilengkapin, terus dikompletin, biar nanti kalau misalkan ada konsumen atau pelanggan yang datang ke warung kita itu nggak kecewa, terus nggak pindah ke warung tetangga atau ke warung sebelah. Kalau misalkan teman-teman masih pemula, kadang kan suka bingung ya apa aja yang harus dijual. Nah, kalau misalkan ada konsumen yang beli terus di warung kita itu belum ada, langsung aja dicatat dan langsung aja belanja ya teman-teman. Sebisa mungkin selalu dikompletin untuk stok barang di warung sembako kita. Selanjutnya itu harga, aku selalu tekanin dan selalu share ya ke teman-teman. Kalau misalkan usaha warung sembako itu pasti banyak sekali pesaingnya. Terus jangan sekali-kali kita itu ambil untung yang terlalu besar. Terus nanti kalau misalkan kita ngambil untung terlalu besar, nanti akan berdampak buruk sama warung kita ya. Pastinya nanti warung kita akan dicap mahal. Kalau misalkan warung kita itu sudah dicap mahal, ya udah susah ya teman-teman, warung kita akan berkembang. Karena untuk warung sembako itu banyak sekali pesaingnya. Diusahakan kita menjual barang itu ya sesuai harga atau sama dengan warung sembako lain, atau bisa di bawahnya ya teman-teman. Kalau misalkan kita bisa selisih Rp500 gitu aja tuh udah membantu sekali ya teman-teman untuk warung sembako kita. Nah, untuk pengambilan keuntungan itu ya bisa disesuaikan ya. Untuk kebutuhan pokok seperti minyak, telur, gula itu
itu kalau aku sih maksimal 10% ya, itu seringnya itu enggak sampai 10%, apalagi telur ya. Telur itu setiap hari pasti laku, setiap hari pasti keluar. Nah untuk telur itu aku enggak berani ngambil untung banyak ya, paling per kilonya itu 1.000 sampai 2.000 aja. Dan selanjutnya kita juga harus pintar-pintar nyari agen atau grosir ya teman-teman, biar dapat harga murah. Kalau misalkan teman-teman pemula itu pasti masih bingung ya, mau order di mana, mau belanja di mana yang grosirannya itu murah. Ya kita bisa di survei ya teman-teman, misalkan hari ini kita belanja di grosir ini, terus nanti pindah di grosir sana. Pokoknya dicari-cari aja ya teman-teman. Kalau aku sendiri memang belanja itu di banyak tempat, misalkan di agen ini yang murah barang ini ya aku belanja di situ, nanti pindah lagi di agen lain, seperti itu ya teman-teman. Pokoknya kita nyari harga yang murah aja biar kita juga bisa jual harga murah. Nah untuk agen langganan aku itu insya Allah alhamdulillah itu sudah dapat murah. Kalau misalkan grosir gede itu ya teman-teman, aku kalau misalkan beli Masako terus sampo-sampoan, sampo Zinc Life Boy gitu udah dapat harga 5.000. Tapi kalau di agen langganan aku itu alhamdulillah cuma dapat harga 4,5, jadi aku bisa jual 5.000 ya teman-teman. Nah itu juga bisa menjadi penglaris buat kita ya teman-teman, jadi harga kita bisa sama dengan grosir di pasar. Kalau misalkan warung teman-teman itu tempatnya strategis di pinggir jalan raya ataupun di desa, tapi tempatnya yang strategis bisa dilalui mobil, bisa teman-teman order ke sales barang tersebut ya teman-teman, itu pasti harganya jauh lebih murah. Kalau misalkan warung teman-teman itu di pinggir jalan raya, kemungkinan sih cepat atau lambat pasti akan didatengin sales ya teman-teman, yang pastinya harganya itu jauh lebih murah daripada di agen. Karena dulu warung kakakku itu kan di desa ya, tapi karena tempatnya strategis ya sering didatengin sales gitu ya teman-teman, misalkan dari produk Wing atau Unilever gitu. Kalau di belanja di sales itu kita belanja sedikit juga tetap dilayanin ya teman-teman, belanja sedikit tapi bisa dapat harga murah, itu sangat menguntungkan sekali ya buat kita. Dan selanjutnya bisa kita perhatikan kerapian warung kita sebisa mungkin. Untuk barang-barang yang kita display itu bisa kelihatan sama pelanggan. Kalau misalkan pelanggan itu lihat warung kita rapi, itu juga bisa jadi salah satu daya tarik ya teman-teman. Nah untuk warung sembako aku ini insya Allah pengen nambah etalase, mudah-mudahan nanti ada rezekinya ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk keramahan kita kepada pembeli juga selalu diperhatikan ya, karena kalau misalkan kita judes ya pastinya nanti pembeli akan males untuk datang lagi ke warung kita. Apalagi untuk pembeli sepuh ya, sebisa mungkin kita ramah. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu ya tipsnya dari warung sembako sederhana. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.